Kalau gue nyebut kata keluarga, apa sih hal yang muncul di pikiran lo? Well, mungkin banyak dari lo yang akan memikirkan tentang hal yang positif. Mungkin sekarang lo lagi kangen sama keluarga lo, sama ibu, ayah, adik, atau kakak gitu. Tapi ada juga yang gak seberuntung mereka yang ngerasain hal positif ketika ngedenger kata keluarga. Justru sebaliknya, orang-orang ini malas pulang ke rumah, ngerasa keluarga itu ngehambat dirinya, dan yang jelas ngerasa bahwa hal-hal yang berkaitan sama keluarga itu negatif lah. Dan ini sebenarnya gak salah gitu. Gak bisa dibilang salah karena ya emang ada aja gitu keluarga yang toksik. Bukan nyalahin ibu atau bapak kita, tapi emang keadaannya aja yang kayak gitu. Yang akhirnya bikin beberapa dari kita gak suka sama keadaan di keluarga kita. Nah makanya kali ini gue bakalan ngebahas tentang salah satu topik yang menurut gue cukup menarik dan juga dilematis buat banyak orang, yaitu gimana caranya kita mengatasi keluarga yang toksik. Di video ini gue bakal ngejelasin tentang ciri-ciri dari keluarga yang toksik dan gimana cara menghadapinya kalau lo termasuk di dalamnya. Makanya lo tonton video ini sampai habis, dan sebelumnya please klik tombol like dan subscribe biar lo gak ketinggalan video selanjutnya dari 1%. Nah, pertama-tama kita perlu tahu sebenarnya keluarga yang toksik itu yang kayak gimana sih? Yang kayak gimana sih sebenarnya kondisi broken home itu? Well, ciri-cirinya sebenarnya ada banyak, dan bisa jadi ciri-ciri yang gue sebutin ini udah berlangsung lama di keluarga lo gitu kan? Dan bisa jadi juga meskipun udah berlangsung lama, banyak yang gak nyadar bahwa sebenarnya orang yang di dalamnya itu sedang ada dalam keluarga yang ya kondisinya cukup negatif gitu, cukup toksik lah intinya. Makanya pas gue jelasin ciri-cirinya, gue mau lo ngebayangin tentang masa kecil lo, masa remaja lo, dan menganalisis apakah keluarga lo ini punya ciri-ciri ini atau enggak. Karena pastinya ini bakal berdampak ke perkembangan aspek emosional dan psikologis yang lo punya. Nah, apa aja ciri-cirinya? Yang pertama, ciri pertama dari keluarga toksik adalah lo dikasih standar yang gak realistis. Maksudnya gimana tuh? Jadi sebenarnya kan udah sewajarnya bahwa masing-masing peran di keluarga itu berperan sesuai porsinya masing-masing. Misal, ayah itu tugasnya untuk kerja, ibu tugasnya untuk anak. Ayah tugasnya nyuci baju, anak tugasnya nyuci piring, atau jagain adik. Ini sebenarnya wajar dan normal banget. Pembagian tugas kayak gini tuh, ya wajar banget lah gitu kan. Tapi tugas-tugas kayak gini di keluarga ya, sebaiknya nggak mengganggu waktu kita untuk melakukan hal yang sewajarnya kita lakukan. Misal, kalau misalnya si anak adalah seorang mahasiswa, tentu kewajiban dan hak anak tersebut adalah kuliah, belajar, ikut organisasi, tidur yang cukup, dan lain sebagainya. Kalau misalnya standar yang diset oleh orang tua itu udah ngeganggu anak ngelakuin kewajiban yang lain, sampai kita jadi melupakan hal yang sewajarnya kita lakukan, kayak misalnya belajar, interaksi sosial, dan lain sebagainya, ini adalah salah satu gejala dari keluarga yang toksik. Terutama kalau standar yang dipasang sama orang tua itu maksa kita buat jadi orang yang gak kita mau gitu. Misal, ketika anak dipaksa untuk masuk ke jurusan atau pekerjaan tertentu. Ketika anak dipaksa memegang semua tanggung jawab, jadi tanggung jawabnya dilimpahkan ke anak, sampai si anak itu nggak bisa ngelakuin hal yang sewajarnya dia lakukan. Dan standar-standar lain yang sekiranya ngebuat kita ngerasa hidup kita tuh kepaksa gitu. Ini gejala yang pertama. Jadi lo dikasih standar yang nggak realistis. Ciri yang kedua adalah nggak terpenuhinya kebutuhan dan hak kita sebagai bagian dari keluarga. Keluarga itu sewajarnya punya peran untuk ngasih kita privacy, yang pertama. Yang kedua, keluarga itu ngebentuk disiplin dan ngasih kasih sayang ke kita, ngasih afeksi lah. Yang ketiga, keluarga itu harus memastikan bahwa kita mendapatkan pendidikan dan edukasi yang cukup. Dan yang paling penting, keluarga itu harus memastikan kebutuhan dasar kita, terutama kita sebagai anak gitu, supaya bisa terpenuhi. Emang sih, pastinya ada berbagai faktor yang bisa bikin kita nggak dapat kebutuhan ini. Dan bisa jadi ini adalah faktor ekonomi dan sosial. Nah tapi kalau misalnya keluarga kita secara sengaja nggak ngasih aspek-aspek ini, ada kemungkinan keluarga tersebut adalah keluarga yang toksik. Biasanya keluarga yang toksik ini dicirikan dengan nggak adanya privacy dari anak, dan ketika anak nggak dapet disiplin dan kasih sayang yang tepat. Bisa jadi orang tuanya terlalu kasar, atau mungkin terlalu membebaskan anaknya untuk melakukan berbagai hal. Atau orang tua juga bisa jadi nggak merhatiin anaknya sama sekali. Kalau dari salah satu teori psikologi tentang attachment orang tua terhadap anak, ada beberapa tipe attachment. Dan setiap tipe punya plus minusnya. Ada tipe secure, ada anxious, ada avoidant dismissive, dan ada juga avoidant fearful. Lo bisa pause video ini untuk baca masing-masing attachment style, dan lo bisa ngeliat kira-kira attachment style lo yang mana. Dan lo bisa ngeliat plus minus dari attachment stylenya itu.
yang pastinya nantinya akan berpengaruh kepada perkembangan psikologis lo. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah lo selalu dikritik dan disalah-salahin dengan cara yang gak baik. Sebenarnya gak masalah untuk mengkritik atau menyalahkan ketika emang beneran perilakunya perlu dikritik atau perilakunya salah. Tapi kritik itu alangkah baiknya lebih fokus ke perilaku dan disampaikan secara asertif tanpa menyakiti perasaan si anak. Jadinya nggak bikin anak jadi ngedown dan ngerasa nggak berguna setelah mereka dikritik. Ketika anak melakukan kesalahan, sebaiknya fokus dari kritiknya adalah pada perilaku ya, bukan menyalahkan pribadi dari anak itu. Jadi yang dicoba dikritik adalah perilakunya, supaya perilaku spesifiknya itu bisa diperbaiki, bisa diubah di waktu selanjutnya. Kritik dan menyalahkan ini akan jadi masalah ketika kritik yang disampaikan malah membuat anak ngerasa nggak berguna. Apalagi kalau kritiknya disampaikan dengan kata-kata kasar. Misal, ada orang tua yang bilang bahwa anaknya bodoh atau nggak berguna. Ini sebenarnya kurang baik karena yang dikritik bukanlah perilakunya, tapi diberikan label kepada pribadi si anak bahwa dia bodoh atau nggak berguna. Lebih baik orang tua itu mengkritik perilaku anak yang spesifik. Misal, ketika anak melakukan hal buruk, maka beritahu perilaku spesifiknya. Perilaku apa yang buruk, dan kenapa perilaku itu buruk, dan kenapa harus diubah. Dibandingkan ketika orang tua mengatakan sifat-sifat buruk kepada anak, kayak tadi ya, bodoh, gak berguna, dan lain sebagainya. Karena ini bisa jadi berpengaruh buruk kepada anak. Bukannya si anak jadi mengevaluasi diri dan berubah menjadi lebih baik, malah si anak jadi nge-label negatif ke dirinya sendiri. Gitu ya. Nah, ketika salah satu atau semua ciri-ciri itu terjadi, dampaknya bisa jadi banyak dan negatif gitu. Pertama, kita bisa jadi ngerasa dikontrol banget, sampai melanggar hak personal. Yang kedua, kita jadi gak ngerasa dihargai atau disayang sama keluarga. Jadinya kita jauh sama keluarga. Yang ketiga, kita mulai lari ke hal-hal negatif secara berlebihan. Misal, lari ke narkoba, alkohol, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, kita juga bisa aja ngerasa di-abuse. Baik secara fisik, misal dipukul, ditampar, atau secara verbal. Kayak tadi ya, dikatain buruk, di-label negatif, dan lain sebagainya. Nah, terus gimana nih cara kita mengatasi keluarga yang toksik? Kalau emang ternyata ciri-cirinya tuh ada di keluarga kita, dan dampaknya juga udah kita rasain. Well, hal pertama yang perlu lo lakukan adalah untuk mencoba menerima keadaan. Biasanya, banyak banget orang yang ketika udah sadar bahwa orang tua mereka toksik, mereka jadinya menyimpan dendam dan gak bisa nerima bahwa mereka mengalami kejadian yang buruk di masa lalu oleh orang tua mereka. Nah, yang buruk dari hal ini, dari gak menerima keadaan adalah biasanya yang terjadi adalah kita akan terus kepikiran dan ngejadiin keluarga ini, faktor keluarga sebagai kambing hitam dari semua hal-hal negatif yang terjadi dalam hidup kita saat ini. Yang perlu disadari adalah bahwa kejadian negatif yang kita alami adalah kejadian yang emang udah berlalu. Dan bisa jadi ini juga bukan salah orang tua kita. Ya balik lagi gitu kan, pendidikan kita selama ini gak ngajarin tentang gimana ngurus anak, gimana parenting yang baik. Apalagi kalau kita ngomongin kondisi pendidikan puluhan tahun lalu, ketika orang tua kita baru menikah gitu. Mungkin sekarang udah mulai muncul platform yang ngajarin tentang skill-skill kehidupan, contohnya 1% gitu. Tapi kita harus ingat juga bahwa keadaan orang tua kita di zaman dulu mungkin gak seberuntung kita sekarang gitu, dalam hal informasi dan pendidikan. Belum lagi orang tua kita juga mungkin mengalami pengalaman buruk juga oleh orang tua sebelumnya. Ingat aja bahwa ya udah, kejadian apapun mau positif atau negatif ada baiknya kita terima. Gak usah terlalu bergumul pada masa lalu dan kita gak perlu menyimpan dendam. Ini emang butuh proses dan gak apa-apa untuk ngambil langkah-langkah kecil. Mungkin prosesnya bakal lama gitu. Tapi yang jelas kita perlu fokus sama perilaku baik yang bisa kita lakukan, dibandingkan kita terus kepikiran tentang masa lalu dan jadi dendam ke orang tua. Itu ya yang pertama. Yang kedua adalah kita bisa cerita ke orang yang kita percaya atau ke profesional. Ini juga berhubungan sama poin pertama. Bisa jadi kenapa kita belum bisa nerima, kenapa kita belum bisa ikhlas, kenapa kita belum bisa move on sama kejadian masa lalu adalah karena kita nggak pernah cerita. Kita nggak pernah membagi beban kita sama orang lain. Bebannya kita doang yang nanggung. Jadinya sisa-sisa kenangan buruk masa lalu tetap tinggal di kepala kita. Ya bisa jadi ini terjadi karena kita nggak bisa dapet temen yang ngedengerin gitu. Tapi nggak apa-apa, ini wajar banget. Keluarga yang toksik juga bisa membuat kita jadi sulit untuk terbuka dan cerita sama orang lain. Selain itu, temen yang bisa ngedengerin cerita kita dengan baik juga mungkin belum kita dapet gitu. Dan emang mungkin langka juga kan. Nah tapi yang perlu lo sadari adalah bahwa inget gak apa-apa untuk nge-share cerita atau beban masa lalu. Kalau selama ini lo belum bisa terbuka, mungkin sekarang saatnya lo mulai terbuka. Entah itu sama temen, keluarga, atau pacar lo. Kalau lo bingung mau cerita ke siapa atau bingung gimana nyelesain masalah ini, lo juga bisa cerita ke profesional. Misalnya dengan ikut layanan 1 mentoring atau 2 konseling dari 1%.
Kenapa sih cerita ini penting gitu? Well, karena ini bisa jadi cara untuk lo ngeluarin keluh kesah, supaya kita bisa jadi lebih tenang dan lebih lega. WHO juga udah pernah bikin kampanye yang nyuruh orang untuk bercerita pas lagi ngerasa sedih atau depresi. Emang sepenting itu? Well, penting banget. Karena kalau lo gak pernah cerita ke orang, berarti beban kesedihannya itu lo pikul sendiri. Dan lo juga gak mengeluarkan keluh kesah lo. Masih mending kalau misalnya lo mengeluarkan keluh kesah lo dengan cara lain gitu kan. Tapi kalau misalnya selama ini lo gak punya cara untuk mengeluarkan keluh kesah, ya mungkin itulah alasan kenapa lo masih kepikiran gitu sama kejadian masa lalu. Inilah alasan kenapa orang ngerasa puas dan lega setelah ikut konsultasi gitu. Misalnya setelah ikut mentoring 1%. Udah banyak banget testimoni yang bilang setelah mentoring mereka jadi lebih lega. Kenapa? Karena perasaan ketika cerita kita didengar dengan baik sama orang itu emang perasaan yang enak banget gitu. Apalagi ketika kita cerita ke profesional. Seorang profesional itu cenderung tahu apa yang harus dilakukan saat orang merasa sedih atau saat orang merasa cemas gitu. Profesional juga tahu apa penjelasan dari yang terjadi kepada kita, apakah wajar atau enggak gitu. Dan profesional juga udah dilatih supaya bisa ngedengerin cerita sekaligus kasih saran dengan baik. Saran gue, kalau emang lo punya masalah kayak gini, lo bisa daftar layanan mentoring 1%. Dengan daftar mentoring, lo bakalan dapet interpretasi tes psikologi, lo juga bisa cerita dan diskusi dengan mentor atau mungkin psikolog kalau ikut konseling yang tentunya bakal menempatkan dirinya sebagai profesional sekaligus teman cerita. Selain itu, mentornya pun akan memberikan tugas kalau misalnya perlu. Bisa jadi berupa bahan bacaan, bahan tontonan, atau juga berupa worksheet. Kita udah punya banyak banget video, banyak banget worksheet, banyak banget bahan bacaan buat dibagiin ke lo semua sesuai dengan masalah yang dialami gitu. Udah ada 10.000 lebih orang yang daftar layanan ini dan ngerasa puas sama layanannya. Oke, itu yang kedua. Jadi lo bisa cerita. Yang ketiga, lo bisa coba memaafkan keluarga lo dan lo juga bisa ngasih mereka kesempatan kedua. Secara statistik, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun anak selalu bilang bahwa mereka nggak mau maafan, nggak mau baikan sama orang tua yang toksik, sebetulnya orang tua itu selalu pengen buat maafan dan baikan lagi sama anaknya, meskipun mereka toksik. Ini terbukti dari penelitian. Ingat bahwa setiap orang bisa aja berubah. Dan kalau menurut gue sendiri, tiap orang itu layak dapat kesempatan kedua. Emang sih, abis kita ngasih kesempatan kedua ke orang tua atau keluarga kita, gak ada yang bisa ngontrol perilaku keluarga kita bakal jadi baik atau enggak. Tapi seenggaknya kita udah nyoba gitu untuk maafin mereka, dan kita udah nyoba sebisa mungkin buat memperbaiki keadaan. Ingat juga bahwa it takes two to tango. Jadi butuh dua orang, butuh dua pihak untuk memperbaiki keadaan. Kalau misalnya dari salah satu pihak gak ngasih kesempatan kedua, atau gak inisiatif duluan dalam baikan dan mengalah dulu sama ego mereka, mungkin momen baikan di keluarganya gak akan pernah muncul gitu. So, please, kasih kesempatan kedua ke keluarga lo meskipun mereka udah melakukan hal yang mungkin negatif di masa lalu. Yang keempat adalah ingat bahwa kita nggak bisa ngontrol semua hal yang terjadi pada kita. Hanya ada satu hal yang bisa kita kontrol, yaitu perilaku kita. So, senegatif apapun masa lalu kita, setoksik apapun keluarga kita, ingat bahwa kita tetap bisa mengontrol perilaku kita. Jadi, dibandingkan kita terlalu terpaku sama masa lalu, lebih baik kita fokus sama hal yang bisa kita lakukan. Selalu tanyain ini ke diri lo sendiri, apa nih yang bisa gue lakuin supaya keadaan bisa membaik? Pertanyaan ini akan membantu kita untuk terus fokus sama perilaku kita sendiri. Ingat bahwa kita nggak bisa ngontrol perilaku orang lain, bahkan emosi kita aja nggak bisa kita kontrol sepenuhnya. So, lebih baik kita fokus sama perilaku baik yang bisa kita lakuin. Itu bisa jadi cerita ke orang, ke profesional, bisa dengan memaafkan orang tua kita, bisa ikut mentoring, bisa fokus ke karir, aspek akademis, dan banyak lagi yang bisa kita lakuin. Yang jelas ingat selalu fokus pada perilaku yang bisa kita lakuin dibandingkan kita selalu terfokus pada masa lalu yang pernah kita alami atau terlalu cemas sama masa depan yang belum datang. Fokus pada masa kini, lakuin hal yang bisa lo lakuin sekarang yang bisa memperbaiki keadaan lo sekarang. Oke? Kurang lebih kayak gitu. Intinya ingat aja bahwa hal yang lo lalui itu adalah kejadian yang terjadi di masa lalu. Dan yang bisa lo sadari sekarang adalah fokus pada perilaku apapun yang bisa lo lakuin untuk mengembangkan diri lo dan membuat keadaan menjadi lebih baik. Gitu ya. Nah, sekali lagi, gue mau ngingetin kalau misalnya lo ngerasa butuh teman buat cerita, butuh saran buat menangani masalah lo, jangan sungkan-sungkan untuk daftar mentoring 1%. Ingat, lo bakal dapat banyak benefit kayak yang gue jelasin tadi, mulai dari psikotes, teman diskusi, teman cerita, worksheet, dan juga saran buat mengatasi masalah lo. Untuk daftar, lo bisa klik link yang ada di deskripsi. Akhir kata, gue harap semoga video ini bisa membuat lo menjadi lebih baik.
Seenggaknya 1% setiap harinya. Gue Evan dari 1%, thanks.